Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Wah, yuk simak video berikut ini. Pertama, yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah berupa agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya yaitu prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang kedua yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Menurut Choudhury, kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelarangan atas riba di dalam perekonomian. Yang kedua, penerapan mudharabah dalam perekonomian. Yang ketiga, pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. Dan yang terakhir, kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu membangun kehidupan umat manusia yang adil dan merata. Yang kedua, membangun peradaban ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Selanjutnya yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang mandiri tanpa adanya ketergantungan dengan kelompok tertentu yang berkuasa. Selanjutnya yaitu perbandingan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang pertama yaitu dalam sumber dan tujuan kehidupan. Ekonomi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan ekonomi konvensional lahir berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah dan bersifat tidak kekal. Dalam hal tujuan, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan soal ketuhanan dan keakhiratan. Selanjutnya, perbandingan dalam konsep harta dan kepemilikan. Ekonomi Islam berpandangan bahwa pemilik mutlak atas harta benda dan seluruh isi alam ini adalah Allah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatnya bebas. Sebaliknya, prinsip ekonomi sosialis, kepemilikan pribadi tidak diakui dan yang diakui kepemilikan negara. Dan perbandingan yang terakhir yaitu konsep bunga. Sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba karena riba merupakan pemerasan terhadap orang yang terdesak yang membutuhkan. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai ekonomi Islam. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.